keharmonisan selalu lahir dari kesucian hidup. Para romo, Bapak Ibu Saudara-saudari, terutama anak-anak peserta festival literasi yang saya kasihi. Setiap pesta yang diadakan selalu harus berawal dari seberapa besar dana yang terkumpul untuk perayaan tersebut, termasuk orang-orang yang terlibat dalam pesta tersebut. Nilai yang disumbangkan untuk pesta berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang bisa diberikan oleh peserta pesta tersebut. Di atas segala-galanya, besar atau kecil, tergantung pada hati yang tulus dari setiap peserta untuk menyumbangkan sesuatu agar pesta bisa berhasil dengan baik. Dan setelah pesta juga ada kelanjutannya dalam siaran hidup selanjutnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, terutama anak-anak serta festival literasi yang saya kasihi, hari ini kita mulai menyelenggarakan suatu pesta literasi. Mari kita bersama-sama dalam merayakan pesta literasi ini, kita coba membuka diri terhadap pesan Tuhan yang kita dengar dalam bacaan-bacaan suci ini, sehingga pesta literasi yang kita lakukan beberapa hari ini tidak hanya di tempat ini saja, tetapi ada kelanjutannya dalam siaran hidup, terutama anak-anak saya beserta festival yang baik ini. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan doa Yesus yang memohon kesatuan untuk para murid, kesatuan dan keharmonisan hidup selalu harus muncul dari kekudusan itu. Tidak ada lain. Kesatuan dan keharmonisan muncul dari, mengalir dari kekudusan. Allah yang Maha Suci yang ada, karena itu maka kesatuan sempurna. Dia yang Maha Suci, ada kesatuan sempurna antara Allah dan Yesus serta Roh Kudus, ketiga pribadi itu. Kesatuan itu terjadi karena kekudusan Allah itu sendiri. Engkau dalam aku dan aku dalam engkau. Doa ini menunjukkan keintiman hidup antara Yesus dengan Bapaknya di surga. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus juga berdoa agar pengikut-pengikutnya, juga orang-orang yang percaya oleh pewartaan para murid, boleh hidup kudus dan menunjukkan kesucian kekudusan hidup mereka itu dalam keharmonisan hidup dan dalam kesatuan hidup. Itu buah dari keintiman murid-murid dengan Allah yang adalah sumber kekudusan. Kita semua yang percaya kepada Yesus, kita dapat memuliakan Allah dengan membangun hidup yang rukun bersama dengan sesama kita. Tetapi kerukunan dan keharmonisan kita dengan orang lain haruslah bersumber pada keintiman kita dengan Tuhan. Di luar itu, keintiman dan keharmonisan kita tidak akan
akan bertahan lama. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus, seorang rasul, seorang katekis yang terkenal, seorang katekis yang cerdas, dari aspek literasi tidak bisa diragukan. Ketika dia mau dibawa ke pengadilan untuk diadili, tanyakan kesalahannya, Paulus mempunyai mata yang tajam, melihat situasi yang ada di antara khalayak yang hadir kepadanya. Cerdasnya Paulus itu hebat, luar biasa. Ketika dia melihat orang yang hadir, ada dua kelompok besar yang Paulus tahu bahwa mereka berbeda paham, bahwa orang Farisi tidak percaya akan kebangkitan badan, bahwa orang Saduki, orang Farisi percaya akan kebangkitan badan, bahwa Saduki tidak percaya akan kebangkitan badan. Maka Paulus memakai kesempatan itu. Inilah kecerdasan Paulus. Dia mengatakan kepada semua, saya ini orang Farisi, saya ini percaya akan kebangkitan badan, dan saya diadili karena saya percaya akan kebangkitan badan. Dengan pernyataan ini, khalayak yang ada dua paham itu bertengkar di antara mereka, dan mereka melupakan Paulus, dan Paulus diselamatkan. Itulah kehebatan, pandai membaca dan pandai bagaimana menggunakan situasi yang ada untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan ketika dibawa kembali ke markas pada malam itu, Tuhan datang meneguhkan hati Paulus, jangan takut. Yerusalem, Anda sudah menjadi saksi. Jadilah saksiku nanti di Roma. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah keintiman orang yang dekat dengan Tuhan. Keintiman itu memungkinkan kita untuk mengeluarkan perbendaharaan yang baik, yang bisa menyelamatkan kita dan bisa membawa sukacita bagi sesama kita. Bapak Ibu, saudara saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, inti pesan Tuhan untuk kita sekalian, terutama anak-anak peserta festival literasi ini yang saya kasihi dalam Kristus. Tuhan berpesan supaya kita menjaga kesatuan kita dengan Allah yang Maha Suci. Itu inti, menjaga kesatuan kita dengan Allah yang Maha Suci. Dan ketika kita sudah bersatu dengan Allah yang Maha Suci, akan keluar hal-hal yang baik dari kita. Hal baik itu akan menolong kita untuk masa depan yang lebih baik. Hal baik itu yang keluar dari hati kita akan membawa sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus sendiri menasihati kita dalam Lukas bab 6 ayat 45. Orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perputaran hatinya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Hati harus bersih, keintiman dengan Tuhan, kita membersihkan hati kita sehingga apa yang keluar dari hati merupakan berita gembira yang menyelamatkan sesama kita. Baik, hari ini keluarga besar Smart Regio Timor mengadakan festival literasi, pesta literasi. Di dalam festival ini Anda akan menampilkan aneka kemampuan Anda lewat perlombaan-perlombaan terkait dengan literasi. Kefasihan Anda dalam membaca, dalam bahasa, dalam menulis, dalam berbicara, juga mungkin berhitung, semuanya itu
dapat membantu Anda untuk meraih cita-cita masa depan Anda. Gunakan kesempatan literasi seperti ini. Tetapi ingat, di atas segala-galanya, kehebatan kita selalu bersumber pada hati kita. Hati yang bersih, hati yang intim dengan Tuhan. Itu pesan Yesus bagi kita sekalian. Dengan demikian, maka apa yang kita lakukan, kita mengungkapkan hal yang benar, kita mengungkapkan hal yang baik, kita mengungkapkan hal yang bermartabat, terutama dalam menggunakan literasi digital. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita yakin anak-anak kita yang menempuh semangat sekolah agama Katolik tidak mungkin akan mengeluarkan hal-hal yang tidak baik dari perbendaharaan hatinya. Ini sekolah agama Katolik. Saya yakin dalam pendidikan setiap hari karakter Anda dibentuk untuk menjadi manusia yang baik, tetapi karakter itu selalu harus bersumber pada keyakinan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dalam hari ini kita berdoa mohon kehadiran Tuhan agar festival literasi yang dimulai pada hari ini dapat berjalan dengan baik, terutama bagi para peserta mendapat suatu dorongan baru, semangat baru untuk bagaimana mengembangkan dirinya dari aspek literasi ini untuk meraih hari esok yang lebih baik bagi masa depan. Tuhan memberkati kita sekalian.